Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Komariatus Solihah selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan literasi digital dalam era modern. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri atas Anggreni Husnul Khotimah, Bilqis Zahro Azakiyah, Arsy Wiputri, Kristifani Feliska, Erlita Putri Meliasari, Kila Adel Hartanto, Salsabila Maharani, dan saya sendiri Rio Destianwar. Ucapan terima kasih kepada Rektor Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS, Dekan Dr. Andes Andi Vefta Wijaya, MDA PSD, Wakil Dekan Bidang Akademik Yusril Abdillah Esos, MSI PSD, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Dr. Hamidah Nayati Utami Esos MSI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dr. Andes Muhammad Mampu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah AMD HYPST. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kristi. Menurut Hacker dan Jik, demokrasi digital ialah upaya mengimplementasikan konsep demokrasi tanpa terkungkung oleh limitasi waktu, ruang, dan kondisi fisik lainnya dengan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital memungkinkan masyarakat melalui perangkat yang dimilikinya. Akan tetapi, kesadaran untuk memaknai kebebasan mengeluarkan pendapat ini sepertinya tidak diimbangi dengan kompetensi literasi digital. Maka aktivitas menganalisis informasi sangat jarang dilakukan, sehingga publik mudah percaya dengan apapun yang terpampang di media sosial dan dengan mudahnya membagikan hoax, ujaran kebencian maupun hasutan. Next. Tuntutan etis media baru, kebebasan dan tanggung jawab. Media baru tentunya berbeda jika kita bandingkan dengan media konvensional, seperti koran, radio, dan televisi. Jika tuntutan etis media konvensional lebih banyak diletakkan dalam kerangka pekerja profesional media, misalnya jurnalis, maka tidak demikian dengan media baru. Dalam media baru, ada perubahan mendasar komunikasi, ketika audiens berubah menjadi users dan dari consumer menjadi produser. Dalam media baru, seseorang dapat menjadi penerima dan produsen pesan sekaligus. Berbeda jika kita bandingkan dengan media massa konvensional, di mana pembedaan antara pemroduksi pesan maupun institusi media massa, sedangkan penerima pesan adalah khalayak. Para pengguna media baru mempunyai kebebasan yang lebih besar dibandingkan dengan para profesional media, di mana para pengguna media baru dapat memproduksi pesan dan menyebarluaskan pesan itu kapanpun. Bahkan sifatnya memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan identitas, menciptakan situasi kebebasan yang hampir tanpa batas. Namun, tidak ada sesuatu kebebasan apapun yang tanpa batas dan lepas tanggung jawab. Seperti yang dikemukakan Corliss Lamont, seseorang yang mempunyai kebebasan lebih besar, maka akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar pula. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan segala alternatif yang ada akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Dan dengan demikian mempunyai tuntutan moral yang lebih besar pula. Dalam perspektif ini, kebebasan akan senantiasa menuntut tanggung jawab, dan itu berarti tuntutan moral, sehingga tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak. Di sini dapat dikatakan bahwa meluasnya demokrasi era digital sehingga hoax dan ujaran kebencian terjadi karena langkahnya moralitas dalam penggunaan kebebasan. Oleh karena itu, kebebasan dalam media baru harus disertai dengan tanggung jawab etis agar kehidupan bersama tidak penuh konflik dan kebencian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsabila.
Ancaman keberagaman dalam demokrasi digital. Perkembangan penetrasi internet di Indonesia membuat platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan aplikasi chat seperti WhatsApp serta Telegram menjadi ladang sumber sirkulasi produk-produk hoax dan ujaran kebencian. Dahulu, ujaran kebencian yang ditujukan kepada minoritas hanya disebarkan oleh pihak-pihak tertentu lewat ruang luring yang seringnya tidak dilirik oleh media arus utama. Kini pihak-pihak yang ingin mengambil untung di panggung politik dan kekuasaan begitu lihai mengelola isu agama. Para tukang pelintir pintar melihat peluang perkembangan teknologi dan secara masif menggunakan platform media sosial yang menyebarkan hoax dan menyiarkan ujaran kebencian. Belum lagi politikus yang membakar sentimen rasial menggunakan hasutan bahwa pribumi yang tengah dijajah pendatang. Sistem demokrasi yang diamalkan di Indonesia semestinya dapat melindungi ruang publik dan mampu membuka ruang dialog berkualitas di tengah pandangan-pandangan yang saling bertentangan. Demokrasi harusnya mampu menjamin individu untuk beribadah dan meyakini kepercayaan masing-masing dalam kesetaraan dan tanpa rasa takut. Di tengah masyarakat bagi sirap dan simap intoleransi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anggraini. Kemudian narasi alternatif untuk melawan hasutan kebencian. Filter informasi dibuat guna melawan isu-isu hoaks dan pelintiran kebencian yang berada di masyarakat melalui pesan pendek dan sosial media. Jika suatu tatanan masyarakat memiliki kebiasaan dalam melakukan kekerasan untuk menyelesaikan perbedaan, maka benturan dan perselisihan berbasis agama akan menemui takdir berdarahnya. Karena itu, kita harus lawan hasutan atau pelintiran kebencian dengan kontranasi untuk merebut ruang-ruang publik yang telah dipenuhi dengan ekspresi kebencian. Kemudian menggantikannya dengan nilai-nilai keberagaman dan perdamaian. Kehidupan masyarakat Indonesia memang sering diwarnai kekerasan, biasanya menyasar pada para pejabat. Meninjau pengalaman dan catatan buruk demokrasi di Indonesia, serta kaitannya dengan kekerasan etnis dan agama, sebagai masyarakat Indonesia, di era digital ini perlu membangun dan memiliki kesadaran dalam melawan hoaks dan ujaran kebencian, utamanya yang memakai identitas suku, agama, ras, dan etnis. Keberagaman bangsa Indonesia adalah suatu harmoni, toleransi, dan warisan dari para pendiri bangsa. Demokrasi itu mampu memperbaiki dirinya sendiri, begitu kata Serian George. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Adalah terciptanya hoax buruk bagi demokrasi. Hoax berbahaya bukan hanya terhadap demokrasi, tetapi juga bagi kehidupan kita secara umum. Paling tidak, terdapat dua bahaya hoax bagi warga negara. Pertama, pemahaman yang ada di dunia menjadi keliru. Informasi memiliki arti secara umum sebagai apapun yang berguna untuk mengurangi ketidakpastian. Informasi berwujud tulisan, gambar, video, simbol, dan kombinasi dari semuanya. Pada level individual saja, apabila informasi yang kita miliki tersebut ternyata salah atau bahkan tidak ada, kehidupan dapat terganggu karena informasi yang keliru. Dapat dibayangkan apabila terjadi pada level masyarakat, bila basis untuk hidup bersama tersebut adalah informasi yang tidak memadai, maka akan menimbulkan kekacauan sosial pada masyarakat. Bahaya hoax yang kedua adalah ilmu pengetahuan yang terhambat atau bahkan berhenti berkembang. Pengetahuan informasi yang tertata adalah pengetahuan bagi seorang individu. Karena itu, individu yang cerdas adalah individu yang memiliki banyak informasi sekaligus mampu menatanya dengan baik. Pengetahuan yang diorganisasi dengan baik melalui metode yang tepat, fokusnya jelas, dan dikembangkan dalam komunitas akademik adalah nama lain dari ilmu pengetahuan. Bila informasi keliru atau metode pengumpulannya tidak sesuai, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Itulah sebabnya hoax biasanya muncul di masyarakat yang tidak mau mengumpulkan informasi atau mencari jalan pintas sehingga informasi yang dikumpulkan tidak menjadi sebuah pengetahuan, melainkan hanya sebuah omong kosong belaka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ria. Arti penting literasi digital. Literasi digital seperti halnya literasi media selalu berkaitan dengan tiga hal, yaitu informasi, kompetensi, dan kehidupan sosial warga.
Sekarang ini sulit bagi warga menghindari isu-isu politik. Karena itulah warga perlu dibekali dengan kompetensi literasi digital yang memadai. Literasi digital yang dikuasai dengan baik akan membantu warga mampu mencari, memilih, memilah, dan mendistribusikan informasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Erlita. Aturan kebebasan berdemokrasi era digital. Kebebasan demokrasi di era digital pun terkesan lemah kendali karena adanya pemaknaan kebebasan sebagai pemenuhan atas hak asasi individu dan hak asasi manusia lainnya. Kebebasan dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bab 10A, hak asasi manusia pasal 28E ayat 2 dan ayat 3. Pasal 28F yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya ada pasal 28C ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain. Dan ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan. Menyebar berita hoax dapat dikenai sanksi pidana 2, 3, bahkan 10 tahun sesuai dengan jenis pelanggarannya. Dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Pasal 28 ayat 1 dan demokrasi damai di era digital 2015 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan yang terakhir ada pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Lukis. Partisipasi dan keterlibatan. Internet memberi ruang untuk orang berpartisipasi dan terlibat aktif dalam dinamika dan isu-isu sosial di sekitar mereka. Menyediakan ruang informasi yang hampir tak terbatas. Baru hubungan komunikasi, menggabungkan komunikasi sinkron dan asinkron. Lewat internet, komunikasi bisa berkembang menjadi jejaring dan lebih interaktif. Akses individu serta organisasi di bidang politik pun kian meluas. Internet bisa dimanfaatkan untuk menyuarakan pendapat, menggerakkan massa, serta menggerakkan hati masyarakat. Torik West 2010 mengatakan, internet berlaku dictatorship of the load. Orang yang sering membuat konten dan pandai mempromosikannya mampu mempengaruhi percakapan terlepas dari bagaimana ide-ide mereka. Mereka yang sering mereka yang menyuarakan konten yang berguna atau mendalam. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Arsiwi. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus. Rendahnya literasi masyarakat Indonesia pada keterampilan berpikir kritis sejak usia dini, disertai beberapa tantangan struktural, yaitu ketimpangan akses internet antar daerah. Selain itu juga perolehan informasi tidak akurat, yang menyebabkan hoaks berdampak pada sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara dan mempengaruhi pola pikir masyarakat yang rentan terjadinya provokasi, kebencian, kemarahan, serta pemberontakan yang tentu akan mengancam persatuan negara. Solusi yang kami ambil dari studi kasus tersebut, langkah awal yang dilakukan yaitu meminimalisir penyebaran hoaks, dapat dilakukan dengan mulai membiasakan kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan teknologi, khususnya media sosial. Selain itu juga mulai membiasakan dengan membaca berita sampai akhir dan tidak mudah percaya terhadap berita yang diterima. Dalam menghindari penerimaan berita hoaks ini tentu dibutuhkan masyarakat untuk terbiasa berpikir kritis. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Literasi digital di masyarakat Indonesia dinilai masih rendah sehingga dikhawatirkan mempersulit pemerintah mencapai target ke depannya. Maka dari itu, semangat literasi digital perlu digalakkan sedini mungkin. Salah satu faktor penyebab rendahnya literasi masyarakat Indonesia adalah kurangnya penekanan
pada keterampilan berpikir kritis sejak usia dini. Padahal literasi digital perlu diasah sejak dari pendidikan dasar. Media sosial merupakan sebuah media yang bersifat online tools. Melalui media sosial, informasi yang telah dibaca dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran, bahkan tindakan baik individu maupun kelompok. Apabila media sosial digunakan untuk memperoleh dan memberikan informasi yang tidak akurat, apalagi sampai menjadikan media sosial sebagai alat penyebaran berita hoaks atau bohong, dengan menggunakan judul yang sangat memprovokasi untuk mengarahkan para pembaca kepada opini publik yang negatif, kita memiliki langkah awal untuk dilakukan, yaitu meminimalisir penyebaran hoaks. Dapat dilakukan dengan mulai membiasakan kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan teknologi, khususnya media sosial. Selain itu juga mulai membiasakan dengan membaca berita sampai akhir dan tidak mudah percaya terhadap berita yang diterima. Dalam menghindari penerimaan berita hoaks ini tentu dibutuhkan masyarakat untuk terbiasa berpikir kritis. Selanjutnya akan disampaikan dan ditutup oleh rekan saya, Rio. Referensi Adi Irma Sukamawati dan kawan-kawan 2019, Demokrasi Damai Era Digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.